Halo semua, kali ini kita punya pembahasan yang menarik banget, diangkat dari kisah nyata dua orang yang menempuh jalan spiritual. Kelihatannya beda, tapi ternyata keduanya sama-sama menemukan ilusi. Ini adalah cerita tentang pencarian, kekecewaan, dan akhirnya penemuan kembali kebenaran yang sejati. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan menelusuri kisah Bayu dan Putra. Dua orang ini sama-sama tulus mencari kebenaran spiritual, tapi malah nyasar di jalan yang penuh ilusi. Nah, perjalanan mereka ini bisa jadi pelajaran yang super berharga buat kita semua. Jadi, kita akan lihat gimana perjalanan mereka ini yang kelihatannya paralel, tapi sebenarnya beda banget. Masing-masing cerita ini nawarin kita sudut pandang yang kuat banget soal pencarian makna hidup. Oke, kita mulai dari cerita pertama. Ceritanya Bayu. Jadi sekitar tahun 2017, dia gabung sama satu kelompok spiritual. Nggak butuh waktu lama, dia langsung dikenalin sama dunia yang penuh dengan kekuatan gaib. Nah, coba perhatikan kutipan ini. Yang bikin kaget tuh, betapa instannya kekuatan itu datang ke Bayu. Cuma dari sebuah doa dan ritual sederhana, tiba-tiba dia bisa melakukan hal-hal luar biasa. Kekuatannya terasa nyata, hasilnya juga kelihatan. Ya jelas dia makin yakin dong. Jadi, fokus utama kelompoknya Bayu ini ya buat ngembangin yang namanya kesaktian. Para anggotanya didorong banget buat terus-terusan latihan, pakai kemampuan baru mereka itu sesering mungkin. Kelihatannya sih keren ya, sukses banget. Tapi disinilah Bayu mulai ngerasa ada yang aneh. Dia mulai sadar, kok kelompok spiritual malah fokus banget rekrutmen? Kok ada sistem ranking segala? Dan yang paling penting, dia sadar egonya, nafsunya malah makin gede, bukan makin terkikis. Ada yang salah nih. Nah, sekarang kita pindah ke ceritanya Putra. Kalau Bayu tadi soal mendapatkan kekuatan, perjalanan Putra ini justru sebaliknya. Dia tentang menyerahkan seluruh kehendak dirinya secara total. Dari kutipan ini aja udah kebayang ya betapa tergantungnya dia. Pengalaman Putra ini adalah tentang ketergantungan penuh sama sebuah komunitas yang ya bisa dibilang ngasih semua jawaban buat hidupnya. Coba deh bayangin, setiap keputusan besar dalam hidup, mau nikah sama siapa, kerja di mana, bahkan ngasih nama anak, itu semua diaturin sama orang lain. Selama bertahun-tahun, ya inilah kehidupan Putra. Dia percaya banget kalau semua arahan itu datang dari sumber ilahi. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Ini kayak dua sisi koin yang sama. Satu jalan itu ilusi soal jadi super kuat, yang satu lagi ilusi soal dapat arahan ilahi. Tapi intinya sama, keduanya sama-sama bergantung pada sesuatu dari luar diri mereka. Tapi, ya namanya juga ilusi, pasti ada titik di mana semuanya mulai goyah. Bagi Bayu dan Putra, momen itu akhirnya datang, dan fondasi dunia spiritual yang mereka bangun mulai retak. Buat Putra, kehancurannya itu datang tiba-tiba dan total. Boom! Gara-gara satu orang, si medium, meninggal, seluruh sistem yang dia percaya langsung ambruk. Semua orang berebut jadi penerus, dan komunitasnya bubar gitu aja. Kalau Putra tadi kan kejadiannya drastis. Nah, krisisnya Bayu ini lebih kayak slow burn, pelan-pelan dari dalam. Dia makin mempertanyakan, masa sih jalan spiritual yang bener itu butuh rekrutmen, butuh hierarki? Bukannya ini malah bikin ego makin gede? Terus gimana dong setelah jalan mereka masing-masing hancur? Nah, disinilah bagian paling menariknya. Mereka berdua secara terpisah nemuin sebuah kerangka berpikir baru yang bikin semua pengalaman aneh mereka jadi masuk akal. Jadi ada konsep namanya roh yang sakti. Dan ini yang jadi jawaban buat Bayu. Ternyata kekuatan supernya itu bukan dari dirinya sendiri. Kekuatan itu cuma pinjemen dari sebuah entitas yang nempel sama dia. Dia itu cuma semacam wadah atau saluran. Dan ini juga yang ngejelasin paradoks yang mereka alami. Tuntunan dan kekuatan yang mereka rasain itu memang terasa nyata. Tapi, sumbernya ternyata bukan dari Tuhan, melainkan dari entitas yang disebut malaikat tanda kutip. Mereka ini niatnya baik, tapi nggak sempurna dan masih punya ego. Pelajaran terbesarnya buat mereka berdua, dan mungkin buat kita juga, adalah bahwa perjalanan spiritual sejati itu bukan nyari sesuatu di luar, bukan kekuatan eksternal, bukan juga tuntunan dari pihak lain, tapi justru tentang kembali ke dalam diri kita sendiri. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Kisah mereka ini menantang kita, dalam perjalanan kita mencari kebenaran, gimana caranya kita bisa tahu mana yang keyakinan sejati dan mana yang cuma ilusi?